permasalahan stunting yang merupakan permasalahan kesehatan secara global termasuk di Indonesia. Bahkan pada masa pandemi ini meningkat hingga 7 juta jiwa berdasarkan berita dari bbc.com. Selain itu, menurut data dari Riskesdas 2018 menyatakan prevalensi anak yang sangat pendek di Indonesia mencapai 11,5%, sedangkan yang pendek 19,3%. Stunting ini tidak hanya menghambat pertumbuhan anak secara fisik saja, namun menurut Kusik dalam bukunya tahun 2016, stunting juga menyebabkan hambatan pada pertumbuhan otak dan juga fisiologis lainnya. Para nutrisi mengimpresikan pertumbuhan dan perkembangan anak terutama di masa 1000 hari pertama, terhitung sejak anak dalam kandungan. Oleh karena itu, nutrisi dari ibu hamil sangat penting untuk diperhatikan. Salah satu yang memegang peranan penting adalah makronutrien yaitu protein. Protein memiliki fungsi utama sebagai penggantian jaringan dan juga pertumbuhan, di mana ini sangat selaras dengan kondisi anak di dalam kandungan. Protein hewani juga disebut-sebut memiliki kualitas yang lebih baik daripada protein nabati dikarenakan skor asam aminonya yang lebih tinggi. Daging sapi merupakan salah satu sumber protein hewani yang kualitasnya dapat ditentukan melalui pakan yang diberikan kepada sapi. Wafer pakan merupakan salah satu produk pakan ternak yang sudah mulai dikembangkan, menurut Retani et al. 2020. Melalui wafer pakan ini, kami membuat inovasi berupa Wakiji, yaitu wafer pakan kitosan daun jati, di mana produk dari wafer pakan ternak ini berbahan dasar dari daun jati kering yang belum dimanfaatkan dan juga kitosan udang. Perbaikan kualitas daging sapi ini melalui pemberian wafer pakan ternak tidak hanya memperbaiki kualitas nutrisi, namun juga mengatasi permasalahan limbah yang ada di Indonesia. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana cara membuat wafer pakan Wakiji, dan yang kedua, bagaimana menganalisis produk Wakiji. Berdasarkan rumusan masalah tersebutlah kami menetapkan tujuan, yaitu yang pertama, mengetahui bagaimana cara membuat wafer pakan Wakiji, dan yang kedua, menganalisis produk pakan Wakiji. Manfaat penelitiannya yaitu untuk menyebarluaskan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama pada para peternak untuk memperbaiki kualitas daging sapi melalui wafer pakan ini, pembuatannya dengan cara yang mudah, murah, dan sehat. Yang selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama mengenai stunting. Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak-anak dari gizi buruk, infeksi berulang, dan gangguan stimulasi psikososial sehingga mengakibatkan angka Z-score tinggi badan menurut usia kurang dari -2 standar deviasi. Stunting ini sangat dipengaruhi oleh asupan nutrisi. Yang kedua yaitu protein hewani. Protein hewani merupakan senyawa organik yang memiliki berat molekul yang besar. Menurut Tillman et al. Tahun 91 menyatakan bahwa ruminansia sebagai salah satu sumber protein. Ketiga yaitu pakan ternak. Yang keempat yaitu kitosan udang. Dari Dompempein et al. 2016 menyatakan bahwa ekspor udang di Indonesia hanya menggunakan bagian daging udangnya saja, sedangkan bagian kepala atau karapes dan kulit atau pil tidak digunakan sehingga menimbulkan masalah dari pencemaran lingkungan. Kelima yaitu daun jati. Fitobiotik merupakan tanaman herbal yang menghasilkan antibiotik yang berguna untuk memperbaiki kondisi saluran cerna, konversi pakan, dan meningkatkan pencernaan zat-zat makanan. Yang keenam adalah wafer pakan. Wafer pakan merupakan salah satu bentuk pakan. Yang ketujuh yaitu hai. Hai merupakan bentuk hijauan pakan dari rumput-rumputan atau leguminosa yang diawetkan dalam bentuk kering dengan kadar air sekitar 20-30%. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penulisan karya tulis ilmiah ini. Jadi, metode dalam penulisan karya tulis ilmiah ini yaitu dengan cara studi literatur dan analisis pendekatan pra-penelitian dengan menggunakan bahan baku yang dapat menunjang pengembangan informasi dari karya tulis ilmiah ini. Literatur yang digunakan dari jurnal, buku, dan artikel yang akurat. Sedangkan metode penulisan yang digunakan dalam menyusun karya tulis ilmiah ini terdiri dari penentuan kerangka pemikiran, gagasan, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, pengambilan kesimpulan dan saran, dan rumusan teori. Waktu dan lokasi. Penelitian ini dilakukan kurang lebih 1-2 bulan, yaitu sekitar bulan Agustus sampai September tahun 2020 yang berlokasi di sekitar daerah Kabupaten Pati. Khususnya adalah daerah hutan jati untuk pengambilan daun jati kering. Tahapan penelitian yang terdiri dari teori dan gagasan, kemudian muncullah perumusan masalah,
Tahap pengumpulan data dan teori, analisis data, simpulan dan saran. Hasil dan pembahasan. Wakiji terbuat dari dua bahan utama, yaitu yang pertama limbah daun jati kering dan juga limbah udang berupa kulit dan kepala. Kemudian pembuatan wakiji ini diawali dengan proses pembuatan hai dari daun jati kering, yang mana pembuatannya telah ditampilkan pada gambar berikut ini. Dan selanjutnya adalah proses pembuatan kitosan limbah udang, yang langkah-langkahnya telah ditampilkan pada gambar berikut ini. Selanjutnya adalah proses pembuatan wafer wakiji. Diawali dengan formulasi, penggilingan, pencampuran, pemanasan, dan pendinginan. Kemudian, identifikasi SWOT. Dari segi strength, yaitu bahan-bahannya melimpah, alami, dan juga tahan kerusakan. Kemudian untuk weakness, banyak sekali dari masyarakat kita yang sering mengabaikan kualitas pakan yang diberikan. Kemudian untuk opportunity, yaitu bahan-bahan yang digunakan adalah bahan yang mudah ditemukan sehingga tidak mempersulit peternak yang ingin membuat wafer wakiji. Dan untuk threats, memunculkan pesaing baru. Kemudian untuk identifikasi dari STP, yaitu segmentation, adalah para peternak, dan targetingnya adalah para peternak sapi. Kemudian positioningnya, produk wakiji ini diharapkan dapat menjadi pakan yang aman dan ramah lingkungan. Identifikasi jangka pendek dilakukan dengan rentang waktu 1 hingga 5 minggu, yaitu dengan mengusulkan hak paten kepada Haki. Kemudian untuk jangka menengah dilakukan dari 2 hingga 5 bulan, yaitu dengan melakukan promosi secara offline maupun online. Dan jangka panjangnya dilakukan dalam waktu 2 hingga 5 tahun, yaitu dengan mendirikan cabang-cabang baru dan dengan inovasi-inovasi baru. Sebagai penutup, ada kesimpulan dan saran dalam hal penulisan karya tulis ilmiah ini. Kesimpulannya yaitu, manfaatan limbah daun jati kering berbasis kitosan limbah udang sebagai bahan dasar pembuatan wakiji merupakan alternatif yang tepat untuk menekan biaya pakan dalam memenuhi kebutuhan nutrien sapi yang berkualitas. Sehingga, dengan melakukan perbaikan kualitas pakan sapi ini, diharapkan dapat membantu memperbaiki kualitas produk hasil ternak seperti daging dan susu. Hal ini karena salah satu faktor yang menentukan kualitas produk ternak adalah kualitas pakan yang diberikan. Dengan demikian, jika daging yang dihasilkan berkualitas, maka sumber proteinnya juga berkualitas, sehingga dapat berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan protein untuk mencegah masalah stunting di Indonesia. Sarannya, produk wakiji memerlukan kerjasama dengan stakeholder terkait seperti Kementerian Pertanian, Peternakan, sehingga kedepannya akan ada dukungan berupa promosi produk serta dukungan pengembangan produk seperti investasi. Wakiji kedepannya diharapkan mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keberlanjutan peternakan di Indonesia, terutama dalam hal perbaikan kualitas pakan ternak, sehingga dapat membantu optimalisasi kualitas hasil ternak serta dapat membantu berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi nutrien untuk mencegah stunting. Terima kasih.